Karena kebetulan ada demand zone di area itu, kalau bisa bertahan sih mestinya selesainya di situ ya. Kalau masih tembus lagi ya udahlah, relakan aja lah. Istilahnya MTech ini kan juga salah satu yang kena sentimen ini kan, emiten teknologi kan. Kalau misalnya emang trennya udah kelar dan dia mau dibiarkan turun dulu, ya itu pilihan kita untuk gimana ya? Mau tetap bertahan atau mengikuti tren mencari yang baru yang lebih bagus. Ya trading kan Iya, memang simpel aja gitu kan. Selama betul. memang lu melihat trennya masih mungkin untuk kasih cuan, ikutin, dan nggak bisa ya udah lepas dulu. Ada 700 saham men, ya kan? One day bisa aja ribuan. Masa kita ngotot, gue maunya yang itu doang karena dulu gue pernah cuan di saham itu, nggak bisa. Gue juga Iya, dulu ya gitu berarti orangnya. harus, Jadi, ya, harus belajar dulu saham ngelihat yang pertama gue, lain ya. saham pertama gue dulu gue sayang banget, maunya di situ-situ terus. Ketika trennya turun ya udah terima aja, tinggal gitu. Bro, boleh tahu nggak sahamnya itu apa? Saham pertama gue Japfa, dan waktu itu hari pertama gue beli Japfa itu langsung dapat cuan 7%. Jadi itu momen yang nggak bisa gue lupain karena istilahnya kalau bilang beginner's luck, gue dapat banget beginner's luck-nya langsung 7% gitu loh waktu itu. Terus akhirnya nggak di take profit, habis itu koreksi gitu ya. Enggak, memang dulu pertama kali gue udah trading, jadi apalagi di hari pertama langsung beli, ya, waktu itu modal 5 juta langsung tembak semua, langsung 7% ya ambil gitu loh, rasanya udah gede banget. Jadi pada waktu itu hari itu juga beli langsung naik, ya udahlah happy aja lah, disyukuri gitu, namanya juga percobaan hari pertama. Nah itu yang bilang HK Java nyangkut, jangan salahin gua sih, gua kan cuma cerita pengalaman. Nah, view-nya gimana nih? View-nya gimana Bro William? Java videonya Bro William Kayaknya ada yang sinyalnya putus tadi di kita. antara kita. Oke, udah balikan lagi nih, udah balik lagi nih Bro William. Oke, Nah, jadi kemarin view-nya gimana Java dan Cepin ini Bro? sip. Pertama, Java itu kelihatan ada mencoba lebih tepatnya ke sektor poultry ya, itu ada kelihatan sedikit merespon tentang sentimen krisis pangan. Dan gue melihat memang ada akumulasi terjadi, khususnya pada harga 13.50 dan 13.80. Itu paling kelihatan, dan memang sempat naik sampai 1.500. Sekarang apakah masih aman dengan posisi dia agak turun dari bawah 1.500? Menurut gue Java masih bagus juga. Kalau misalnya kita mau pakai chart, kalau pakai analisa teknikal untuk menentukan stop loss dilakukan jika dia turun di bawah 1.330 ya, karena itu berarti sideways dia udah gagal. Nah untuk Cepin sama aja sih patternnya semodel ya, mungkin karena satu sektor juga sih. Nah kalau Cepin stop lossnya itu kalau dia tembus 4.800. Overall keduanya bagus sih, ada akumulasinya juga. Kalau Cepin akumulasinya itu terjadi di harga 4.890 sampai dan sorry 4.890 dan 5.075. Oke, lengkap banget Bro Will. Tadi ada cuan troopers kita yang bilang tiap hari katanya ngeliatin rekomendasi di WH, di website WH Projectnya Bro William. Nah, itu gimana sih caranya supaya dapat insight-insight menarik dari webnya nih Bro? Oh itu kan memang ada Outlook free kan. Kita tuh ada produk yang free di website kita wh/project.com. Itu ada panelnya Outlook, itu memang rekomendasi kita free tiap hari. Itu udah dari 2014 kita kayak begitu. Nah kalau yang tadi yang collab gua sama Erika itu memang yang pakai screener dan real time. Jadi ada dua pilihan sih. Ya kita juga ada yang regular bulanan juga. Jadi basically banyak pilihan. Orang kalau mau join ke WH Project tuh pilihannya ada itu ada di situ-situ aja, dan mereka mau pilih yang mana silakan. Tapi kalau Outlook itu free ya, itu di tadi websitenya wh/project.com/outlook gitu ya, dan itu free ya. Beberapa media juga kadang-kadang ngambil juga untuk diperlihatkan ya. Kita sih selalu usahain akurasi tetap bagus ya, biar kata dibilang free juga, terutama dalam hal ini Outlook IHSG lah yang menurut gue paling penting, karena kan masih banyak banget pengamat atau pelaku pasar yang menggunakan IHSG sebagai acuan kira-kira nasib portonya kira-kira gimana sih gitu. Jadi kita usahain untuk menggambarkan IHSG, at the very least kita usahakan akurasinya tertinggi di bagian situ dulu. Gitu. Nah, kalau untuk aksesnya itu free kok. Aku masukin lah ini linknya deh, Iya, boleh dong kolom dimasukin komentar. linknya. Mm-mm.
Nanti gua pin sebentaran gitu ya supaya dilihat nih sama para cuan troopers. Tadi banyak banyak yang nanyain soalnya websitenya apa nih ya. Ya. Mm-mm. Oke, whproject.com/outlook. Dan ini yang ingin bergabung menjadi eh, tim atau bergabung di komunitasnya Bro William itu bisa bergabung melalui iform.sukorsekuritas.com. Kemudian di sales referralnya masukin kode Erika C-nya 2 ya. C-nya 2 bukan Erika 2. Oke. Nah, Bro William, ini ada yang nanya nih tentang WIRG lebih cocok buat scalping for now atau gimana? Karena kan kalau WIRG itu kita lihat pergerakannya ini kayaknya cuan troopers banyak yang trading WIRG itu pakai kukiramologi gitu. Kukira dia bakal naik, tapi ternyata nyangkut gitu. Koreksinya juga Apa gede itu ya, gimana? topologi? Oke, WIRG ya setuju sih itu scalpingan aja. Trennya turun kok. Bahkan kalau ngeliat dari chart juga itu candle di bawah MA5 terus sudah solid downtrend itu udah kelihatan. Jadi kalau untuk scalping aja, gua setuju. Area scalping yang terdekat saat ini ya, itu ada di berapa ini? Sekarang closingnya 685. Terus saat ini 635 sampai dengan 715 itu bisa jadi area scalping untuk WIRG. Commute bro kayaknya bro. Oh, oke, Bro commute ya. kayaknya. Sorry, sorry, sorry. Nah, ini ada yang nanya terkait dengan grup Saratoga, SRTG, MPMX, view-nya kok seperti apa? Apakah ada akumulasi? Karena kita lihat dari awal tahun kayaknya terbangnya itu sampai sekarang itu lumayan tinggi tuh untuk Saratoga. Ya, setuju. Gue paling berasa di MPMX sih gue ikut soalnya. Nah, Saratoga sempat ada terakumulasi di harga 3.000, cuman gagal ya. Ternyata sellernya lebih kuat. Dalam hal ini untuk Saratoga sih gue udah gak rekomen dulu untuk sementara. Kalau mau coba ditunggu di area 2650. Karena pernah ditahan juga di area itu. In case memang masih mau dilanjutkan penguatan ya mestinya 2650 nggak ditembus. Kalau untuk MPMX itu sudah langganan ya habis dividen turun ya, jadi gua nggak terlalu bingung dengan kondisi seperti ini. MPLX mau turun sampai berapa juga gua belum tahu karena secara historikalnya sekali turun tuh dalam, nanti pas naik juga baru pelan-pelan tapi seru juga. Nah, MPLX kalau misalnya kita mau cari support terdekat sih harusnya ada di 850 ya. Coba aja tunggu di situ bisa bertahan atau enggak. Ya, ke mute lagi. Oh, sorry, tadi ke-mute lagi. Lupa, ini MPMX titik terendah tahun ini 910. Berarti tunggu dulu nih ya, dia di bawah itu baru kita akumulasi kembali. Oke, tadi ada yang bertanya tentang oke, ini kita rubah dulu. Oke, ada yang tanya tentang IPTV. Gimana nih IPTV? Coba kita lihat di PTV. Hmm, Gua lebih menyayangkan untuk scalping di saham seperti ini. Kebetulan sih trennya oke lah, side race-nya masih bisa diikutin. Lebih tepatnya tuh dia di area 109 sampai dengan 141 masih bisa lah untuk scalping di area ini. Cuman sebelum mencapai 141 ada rintangan cukup berat karena area terdistribusinya yang cukup besar itu di 121 sampai dengan 124. Jadi kurang lebih area tradingnya jadi begini kalau untuk scalping di PTV 109, 121 dan 141. Oke, 129 dan juga ada 121 gitu. 141 ya tadi ya, Bro ya. Ya, Itu level-level yang bagus untuk dilirik. Nah, ini ada pertanyaan yang menegangkan juga. ADMR gimana? Dan selanjutnya dari Vel Cahyadi, Kowil Bumi apakah lagi akumulasi? Ini emiten-emitennya ini emiten-emiten menegangkan semua nih, Bro. iya. Bukan menegangkan sih, kalau ADMR menyakitkan buat gue bro. Kenapa? Gue dari dulu sih bilang saham ini sebenarnya lebih cocok untuk scalping aja gitu ya. Dari awal IPO, soalnya gue tahu saham yang mengalami fase markup gitu loh. Jadi kalau markup itu kan, walaupun tren naik, apa sih gitu ya, dalam teknologi itu ada markup sama markdown ya. Walaupun
didasari oleh akumulasi distribusi, ada yang namanya fase markup gitu, terdistribusi tapi harganya naikin. Nah kita bisa mengerti bahwa adanya market maker yang memang mau jualan gitu di atas kan. Jadi waktu itu hal itu terjadi di ADMR. Cuma gara-gara naik terus gue tuh dibilang nggak bisa baca gitu loh. Jadi agak-agak bete juga sih. Nah sekarang untuk ADMR ini kita coba analisa ya. Gue mempertanyakan sih kenapa di saat di tanggal 31 Mei habis MSCI volume dia spike dan nggak pernah kembali lagi penguatan apa volumenya nggak pernah balik lagi sampai at least separuh aja lah dari tanggal 31 Mei. Menurut gua sih saat ini udah sentimennya berakhir ya dan dia udah tembus di bawah 2050. Basically strong support dia udah patah juga dari teknikalnya sih menurut gua nggak menarik. Ya, kalau soal dia apakah nanti ke depannya akan turunnya drastis, mudah-mudahan enggak. Dia setidaknya masih ada di main zone di area 4 di area 1600. Kalau di area sini bertahan dan mudah-mudahan ada sentimen call juga mestinya sih naik lagi lah. Gue memperkirakan sih penguatannya terbatas, pelemahannya terbatas lah di ADMR gitu. Pelamahannya terbatas, aman lah ya. Berarti kita masih bisa serok sedikit-sedikit. Ingat, Ya, money management juga diatur ya para cuan trooper supaya nggak terlalu menyakitkan kalaupun harus nyangkut. Oke, selain yang tanya tadi tentang ADMR, ini dari tadi banyak juga loh Bro Will yang nanya tentang Harum, pegawai underscore negeri saham. Kok Harum itu distribusi mulai sejak kapan ya? oke. Sejak kapan mulai distribusi? Data gue belum adjusted sih, jadi lebih kelihatan masih waktu harga belum stock split. Tapi kurang lebih ya, distribusinya itu udah terjadi sekitaran bulan Maret. Cuman overall ini masih aman jika dia masih bertahan di atas 1920 ya. Yang mana kalau dibalik harga sebelum stock split itu 9.600, menurut gue ini masih oke untuk Harum kalau dia masih bertahan di atas 1920 ini. Cuman gue pribadi tidak rekomend buy untuk sekarang. Gimana Oke, ya? Harum belum stock split itu harganya 1080, gue pernah beli, gue jual di 4000 dan gue tahu dia naik terus sampai begini, gue kok rekomend buy, gue merasa jahat aja gitu loh. bener juga ya bro. Oke, ini tadi ada yang nanya tentang bumi. Bumi udah belum ya bro ya? Belum, belum, kita coba cek tadi bumi ada akumulasinya atau enggak ya. Iya, iya benar. Em, Pernah terjadi di harga 54, akumulasinya lumayan. Jadi kita acuan aja 54 ini sekaligus menjadi level support ya. Selama masih di atas 54 ya masih aman lah untuk bumi ini. Estimasi targetnya kurang lebih antara di 61 atau di 57. Atau di 57. Oke, udah kejawab ya cuan troopers pertanyaannya terkait bumi. Ini mungkin satu lagi ya, kita jawab pertanyaan dari kolom komentar. Ada Angelis 3, Esa gimana kok? Kenapa? Esa. Esa, Oke. Esa, iya. Hmm. Kalau langsung bilang jelek, Bu, pada marah nggak ya? Oke, Terlalu kasar bro. ya, gua orangnya to the point gitu loh. Kalau ngeliat cat patah ya jelek gitu kan. Cat patah distribusi ada terjadi di 1255 itu nggak terlalu bagus. Gue pernah rekomend juga kok sekitar 1255 itu area untuk jualnya. Dan saat ini memang lagi sekarang kalau misalnya mau ditunggu turunnya sampai berapa, perkiraan gue sih antara 750 sampai 680 ya untuk SA ini. Ya, tapi kalau gua ambil kesimpulan sekilas dari grafik aja tuh jelek gitu loh. Iya, grafiknya. Kalau dilihat dari sisi grafiknya itu kurang bagus ya untuk Esa. Oke,